Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai pembagian suku banyak menggunakan metode kesamaan suku banyak dan metode pembagian bersusun. Sebelum masuk ke materi untuk video kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah melihat atau menonton video pembahasan ini, kalian akan dapat menentukan hasil bagi dan sisa suku banyak dengan metode kesamaan suku banyak dan metode pembagian bersusun. Jadi di dalam video kali ini kita akan membahas dua materi, yaitu materi yang pertama, metode kesamaan suku banyak, dan yang kedua, metode pembagian bersusun. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu metode kesamaan suku banyak. Pada materi metode kesamaan suku banyak, kita akan membahas langkah-langkah menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dengan kesamaan suku banyak. Yaitu langkah yang pertama, kita menentukan derajat dari yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Kita buat tabel seperti ini, yang dimana derajat yang dibagi itu dia berderajat M, dan derajat pembagi itu dia berderajat N, maka hasil baginya itu dia berderajat M dikurang N, dan sisanya itu dia berderajat maksimal N dikurang 1. Untuk langkah yang kedua, kita menyatakan pembagian dalam bentuk kesamaan dari bentuk umum pembagian, yaitu yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, yaitu kita menyelesaikan kesamaan suku banyak tersebut untuk memperoleh hasil bagi dan sisa pembagian. Bagaimana? Kalian masih bingung dengan langkah-langkah ini? Jika kalian masih bingung, yuk kita langsung saja pada contoh soal dan pembahasannya. Tentukan hasil bagi dan sisa jika suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6 dibagi dengan suku banyak px sama dengan x pangkat 2 dikurang x ditambah 1. Maka pembahasannya yaitu untuk langkah yang pertama, kita menentukan derajat dari yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Kita buat dulu tabel seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan derajatnya. Derajat yang dibagi kita lihat di sini. Derajat yang dibagi itu dia adalah suku banyak fx. Maka kita lihat pangkat yang tertinggi dari fx yaitu 3. Jadi untuk derajat yang dibagi itu dia berderajat 3. Lanjut untuk derajat pembagi. Nah, di sini untuk pembaginya itu yaitu suku banyak px. Maka kita lihat pangkat yang tertinggi dari px yaitu 2. Jadi di sini derajatnya adalah 2. Maka untuk hasil baginya itu dia harus berderajat 3 dikurang 2 sama dengan 1. Dan untuk sisanya dia berderajat maksimal N dikurang 1. N-nya itu adalah 2. Jadi sisanya itu berderajat maksimal 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dari tabel ini
maka kita dapat misalkan hasil bagi atau HX-nya itu dia PX ditambah Q. Kenapa hanya PX saja? Nah, di sini dia berderajat 1. Maka di sini dia X ini dia harus berpangkat 1. Lanjut kita misalkan lagi, yaitu sisanya atau SX sama dengan, karena dia maksimal berderajat 1, maka di sini kita misalkan AX ditambah B. Lanjut lagi pada langkah yang kedua, yaitu kita membuat kesamaan dari bentuk umum pembagian. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Tadi yang dibagi itu suku banyaknya X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6 sama dengan pembaginya itu X pangkat 2 dikurang X ditambah 1 dikali dengan hasil baginya. Tadi kita sudah misalkan hasil baginya itu PX ditambah Q ditambah sisanya. Tadi juga kita sudah memisalkan sisanya, yaitu AX ditambah B. Lanjut kita selesaikan terlebih dahulu yang ini, yang di dalam kurung ini, dengan cara perkalian silang seperti ini. Lanjut maka kita dapatkan ini dia hasilnya, yaitu PX pangkat 3 ditambah QX pangkat 2 dikurang PX pangkat 2 dikurang QX ditambah PX ditambah Q ditambah AX ditambah B. Selanjutnya kita jadikan satu. Di sini sudah sama-sama X pangkat 2, di sini dia juga sudah X pangkat 2. Dan ini untuk X, di sini X dan di sini juga X. Maka kita jadikan seperti ini. QX pangkat 2 dikurang PX pangkat 2, ini dia kita ubah menjadi dalam kurung Q dikurang P dikali X pangkat 2. Dan untuk variabel X-nya juga kita jadikan 1. Ini dia menjadi dalam kurung min Q ditambah P ditambah A dikali X. Lanjut, untuk yang dibagi ini dia dari berderajat 3 atau berpangkat 3. Maka kita urutkan dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0 atau konstanta. Untuk ruas kanan, ini juga dia pangkatnya dari 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0 atau konstanta. Dari sini maka kita gunakanlah kesamaan suku banyak. Nilai pada suku-suku sejenisnya itu dia sama. Nah, kita lihat di sini. Untuk X pangkat 3 yang di ruas kanan juga X pangkat 3, maka kita dapat peroleh 1 sama dengan P atau P sama dengan 1. Lanjut untuk yang X pangkat 2 dan X pangkat 2, kita tulis koefisiennya saja. Kita dapatkan 3 sama dengan Q dikurang P atau Q dikurang P sama dengan 3. Lanjut untuk X pangkat 1, kita peroleh min Q ditambah P ditambah A sama dengan 0. Dan yang terakhir untuk konstantanya, kita peroleh Q ditambah B sama dengan 6. Nah, kita akan menyelesaikan semuanya ini. Yang pertama, di sini kita sudah ketahui P sama dengan 1. Maka kita akan substitusikan dia ke persamaan ini. Ini persamaannya menjadi Q dikurang 1 sama dengan 3. Q sama dengan min 1 ini kita pindah ruaskan, itu dia menjadi 3 ditambah 1. Jadi Q sama dengan 4. Jadi kita sudah menemukan
Nilai dari P sama dengan 1, nilai dari Q sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan lagi nilai P dan nilai Q ini. Kita substitusikan menjadi min 4 ditambah 1 ditambah A sama dengan 0. Min 4 ditambah 1 ini dia menjadi min 3 ditambah A sama dengan 0. Min 3 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi A sama dengan 3. Jadi kita sudah mendapatkan nilai P, nilai Q, dan nilai A. Selanjutnya kita akan substitusikan lagi nilai Q-nya. Ini menjadi 4 ditambah B sama dengan 6. B sama dengan, kita pindah ruaskan 4 ini dia ke ruas kanan menjadi 6 dikurang 4. Maka kita dapatkan nilai B itu sama dengan 2. Setelah kita dapatkan nilai P, nilai Q, nilai A, dan nilai B, jadi kita dapatkan untuk hasil baginya tadi kita misalkan yaitu PX ditambah Q. Maka kita substitusikan saja nilai P dan nilai Q. Jadi untuk hasil baginya adalah X ditambah 4. Lanjut untuk sisa pembagiannya, tadi kita misalkan dengan AX ditambah B. Kita substitusikan saja nilai A dan nilai B. Jadi untuk sisa pembagiannya adalah 3X ditambah 2. Jadi inilah hasil bagi dan sisa pembagiannya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian langsung saja tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita lanjut saja pada pembahasan yang kedua, yaitu metode pembagian bersusun. Bentuk umum pembagian bersusun, Fx ini dia sebagai yang dibagi dengan Px. Px ini dia pembagi, maka kita dapatkan Hx. Hx ini dia sebagai hasil bagi, dan di sini Sx itu sebagai sisa pembagian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja bahas pada contoh soal. Untuk contoh soalnya itu dia hampir sama dengan yang sebelumnya. Di sini ada Fx dan ada Px. Hanya cara penyelesaiannya saja yang berbeda. Di sini untuk soal ini kita akan selesaikan menggunakan metode pembagian bersusun. Di sini kita tulis dulu yang dibagi. Yang dibagi itu adalah ini, Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6. Jadi kita di sini tulis X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 6 dibagi dengan pembaginya itu adalah X pangkat 2 dikurang X ditambah 1. X pangkat 2 dikurang X ditambah 1. Nah, sekarang kita bagi satu persatu. Kita lihat dulu terlebih dahulu yang ini. X pangkat 3, di sini dia X pangkat 2. Jadi X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu dia hasilnya X pangkat 1. Ingat sekali lagi sifat bentuk pangkat. Jika pembagian maka pangkatnya itu dia dikurang. Nah, di sini 3, di sini 2, makanya di sini dia pangkatnya menjadi 1. Lanjut kita kalikan ini menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X. Sekarang kita kurangkan. Di sini untuk X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 itu dia habis. Jadi kita selesaikan yang dari
pangkat 2. 3x pangkat 2 dikurang min x pangkat 2 itu dia menjadi 4x pangkat 2. Nah, di sini perhatikan, untuk yang dibagi itu dia tidak ada x pangkat 1. Sedangkan di sini dia ada x pangkat 1. Maka kita misalkan di sini dia x pangkat 1-nya adalah 0. Maka 0 dikurangi 1 itu dia hasilnya min 1, atau di sini langsung saja kita tulis min x. Lanjut, ini 6 dikurangi, di sini tidak ada konstanta, maka dia tetap 6 ditambah 6. Lanjut lagi, kita selesaikan yang ini. 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 berarti dia itu hasilnya positif 4. Maka kita di sini tulis ditambah 4. Lanjut lagi, kita kalikan lagi dengan 4. Menjadi 4x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 4. Kita kurangkan lagi. Menjadi ini dia habis. Min x dikurang min 4x itu dia hasilnya 3x. 6 dikurang 4 itu dia 2, jadi ditambah 2. Jadi dari sini kita sudah dapatkan untuk yang ini, yaitu dia yang dibagi. Untuk yang ini itu dia pembagi. Dan untuk x ditambah 4 ini dia hasil bagi. Dan untuk 3x ditambah 2 ini dia sisanya. Jadi kita dapatkan hasil baginya itu sama dengan x ditambah 4, dan sisa pembagiannya itu sama dengan 3x ditambah 2. Nah, jadi di sini dia hasilnya sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu metode kesamaan suku banyak. Jadi nanti jika kalian mendapatkan soal tidak ditentukan harus menggunakan metode kesamaan suku banyak atau metode pembagian bersusun, kalian boleh pilih salah satu saja. Tidak usah kalian tulis kedua-duanya. Cukup tulis satu metode saja. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang jelas? Jika ada yang ditanyakan, sekali lagi saya ingatkan, silakan kalian tulis pada bagian komentar. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian pembahasan mengenai pembagian suku banyak menggunakan metode kesamaan suku banyak dan metode pembagian bersusun. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah melihat atau menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada pembahasan video selanjutnya, yaitu mengenai pembagian suku banyak menggunakan metode Horner dan Horner-Kino.